Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun penonton yang menonton ini. Perkenalkan, kami dari Labirin Kreatif, kami memilih Bayu sebagai klien project UAS perencanaan media kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan tim kami dulu. Pertama ada saya, Muhammad Farhan Fadilah, NIM 177. Lalu dilanjut ada Saya Olivia Eunike Romoli dengan NIM 153-2075. Dan saya dengan Ivan Nurjam dengan NIM 153-20102. Lanjut. Di presentasi kali ini kami akan membahas mengenai situasi dan analisis dari klien kami sendiri, Bayu. Lalu ada audience insight, objektif marketing dan media yang akan kami capai. Lalu kemudian ada peso dan penggunaan media selection, content plan selama 1 bulan ke depan, budgeting dan target KPI serta objektifnya. Lanjut. Untuk yang pertama, brief dan situation analysis yang akan disampaikan oleh saya mengenai Bayu. Bayu sendiri itu adalah program provider digital pertama di Indonesia yang membebaskan penggunanya dalam memilih kuota, topping kuota, nomor ponsel, mendapatkan kartu SIM secara digital di satu aplikasi saja. Dan Bayu ini mempunyai campaign besar, motonya yaitu semuanya semaunya. Target pasar dari Bayu ini adalah remaja, kalangan muda, dan fitur keamanan end-to-end di Bayu menjadi kartu digital pertama di Indonesia yang menjadi pionir di bidangnya gitu. Lanjut, untuk semuanya semaunya, tagline Bayu semuanya semaunya ini sesuai dengan tujuan yang menggambarkan kebebasan yang diberikan kepada konsumen untuk mengontrol layanan secara penuh sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang dapat dilakukan melalui smartphone dan aplikasi digital Bayu. Untuk sejarah singkatnya, Bayu ini awalnya dikenal dengan nama Hub Beta, proyek percobaan dari Telkomsel 17 September 2019. Mendapat 500 feedback berbasaran masukan, akhirnya ini dibuat Bayu resmi dirilis pada 10 Oktober 2019. Ini ada product brief yang apa yang dijual oleh Bayu. Yang pertama ada kuota internet, dan topping, serta pulsa. Jadi di kuota internet ini ada 3 pilihan, kuota paket harian, mingguan, bulanan. Di topping ada topping sosial media, game, sama topping streaming. Serta di pulsa yang ada dari range 5.000 sampai 500.000. Dan di Bayu sendiri ini topping menjadi keunggulan di antara provider-provider digital lainnya karena di sini kita bisa bebas memilih topping sosial media, game, atau streaming yang bakal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini ada tampilan dari aplikasi Bayu yang kuota internet ada dari harian, mingguan, serta bulanan dari 10 GB per hari, ada sampai 20 GB per 30 hari, sampai 75 GB. Nah, ini ada topping dan pulsa. Toppingnya ini bermacam-macam. Kalau misal dari streaming ini disesuaikan dengan target pasarnya Bayu yang mencecar generasi Gen Z, di mana streaming Netflix, Disney Hotstar, Vision Plus, Amazon Prime, Star Zoom yang menunjang kehidupan anak-anak muda, TikTok dan media sosial yang lain. Lanjut. Nah, ini kuota internet untuk lebih detailnya ada dari atur kuota semaunya, semaunya semuanya. Ini ada sesuai tagline-nya Bayu, jadi kita bisa atur kuota kita semau dan berapa masa berlakunya itu sesuai semaunya, semuanya semaunya. Lanjut. Program ini ada beberapa program yang sesuai ada di Bayu. Itu ada Bayu Benefit. Bayu Benefit itu benefit yang bakal kita dapat setelah kita menggunakan kartu Bayu. Keuntungan yang didapat ini bisa ada bonus kuota, hadiah anniversary dan birthday. Jadi kalau misalnya kita ulang tahun dan pas kita memakai Bayu, kita bakal dapat bonus kuota atau serta voucher diskon. 5G Telkomsel yang pertama hadir secara komersil dan tersertifikasi ULO di Indonesia dengan speed jaringan 20 kali lebih cepat, latensi 10 kali lebih rendah, dan kapasitas jaringan lebih besar. 3G ini salah satu bentuk campaign Bayu ngajak audiens untuk bisa menggunakan Bayu menggunakan kode referral link, di mana yang bisa mengajak teman untuk join ke Bayu bakal dapat bonus 2 GB 7 hari tiap mengajak teman mereka untuk gabung ke Bayu. Event kegiatan yang bertujuan untuk seru-seruan bareng dengan konsumen sekaligus marketing
Yang terakhir kali sudah dilakukan itu ada Laga Bayu, itu ada pertandingan basket futsal yang diadakan sama Bayu. Promo tertentu yang dapat didapatkan oleh konsumen serta promo dari pembayaran e-wallet dan promo roaming. Ini ada program juga kolaborasi Bayu sama Samsung, ada undian berhadiah voucher kuota 18 GB sampai yang terbesar itu ada 6 unit Samsung Galaxy A12 lanjut. Nah, ini specification logo dan sublogonya Bayu mencerminkan kesederhanaan produk untuk ini menggambarkan aspek kebebasan, fleksibilitas, dan individualitas yang dituangkan melalui bentuk satuan WASPU. Nah, ini ada SWOT analisis dari Bayu. Yang pertama, strength kekuatan dari Bayu ini adalah digital base, di mana semua aplikasi ini berbasis digital, dan kita bisa membeli menggunakan fitur-fitur dari Bayu ini secara digital. Dan yang kedua, ada variasi produk yang sangat variatif, itu bisa tadi dilihat dari jenis kuota, dari harian, mingguan, bulanan, serta jumlah-jumlahnya, topping, sama pulsa. Gen Z friendly memang tujuan utama Bayu kan menyasar kalangan muda gitu. Terus ada jangkauan sinyal luas dan kuat serta support 5G. Yang kedua untuk weakness-nya, karena memang digital base ini ada tarif yang mahal, dan karena digital base itu sendiri kita harus selalu online untuk dan mempunyai kuota internet untuk bisa melakukan pembelian paket internet di Bayu gitu. Kestabilan jaringannya masih kurang cocok untuk generasi boomer, karena emang ini aplikasinya digital base, mungkin akan menyulitkan generasi boomer dalam memahami tampilan di Bayu itu sendiri. Yang ketiga ada opportunity, penggunaan internet yang masif, karena memang dunia digital sudah sangat berkembang, jadi penggunaan internet yang sangat masif, kepraktisan itu sendiri bakal berpengaruh baik buat Bayu. Yang kedua ada peningkatan kebutuhan media use, yaitu karena tadi adanya pandemi memang mengubah kehidupan, dan penggunaan media juga semakin masif. Karena adanya itu Bayu bakal beruntung. Yang ketiga ada digital native, yang keempat adalah consumer journey. Jadi memang di consumer journey ini Bayu bakal sangat diuntungkan, karena konsumen ini benar-benar dari proses awal tahu sampai akhirnya memutuskan untuk membeli disediakan oleh Bayu. Ada fitur-fiturnya di Bayu yang menambahkan pengalaman-pengalaman tersendiri bagi calon konsumennya sebelum melakukan pembelian gitu. Bisa ada podcast, ada komik, dan fitur-fitur lain yang menarik untuk dicoba gitu. Untuk trade-nya sendiri ada kompetitor provider digital lain, itu nanti ada menyangkut harga dan jaringan, relativitas harga serta jaringannya. Terus ada maintenance aplikasi, jadi memang karena emang digital based aplikasi perlu adanya maintenance yang dilakukan beberapa bulan sekali gitu. Yang kedua adalah layanan internet rumah atau wifi. Nah, ini ada past research, ada political peraturan Menteri Keuangan mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai, dikenakan pajak sebesar 11%. Jadi emangnya kuota-kuota yang dijual di Bayu ini sudah terkena pajak 11% itu tadi. Yang kedua, ekonomi, emang dilansir dari Databox, pendapatan Telkomsel induk dari Bayu ini di semester 1 2002 itu meningkat 3,6% year on year. Jadi perbandingannya adalah tahun 2021 mencapai 43,6 triliun dibanding semester 1 tahun sebelumnya yang hanya mencapai 33,6. Jadi naik 10 triliun. EBITDA Telkom meraup sebesar 39,4 triliun serta laba bersih 13,3 triliun, naik 4,5% dan 6,9% year on year. Dan ini adalah pendapatan tertinggi didapat dari Telkomsel. Ini adalah contoh-contoh kompetitor-kompetitor dari Bayu sendiri. Ada Indosat, Axel Axiata, dan Smartfren. Ini sociological di zaman modern ini yang praktis dan efisien. Ini akan disediakan oleh Bayu, di mana kita digital base, dan memang kepraktisan itu ada di satu, kita bisa tidak perlu ribet, di mana pembayaran juga bisa melalui online semua dan digital base yang sangat-sangat praktis dan efisien, serta Bayu yang menyediakan layanan satu kuota untuk semua dan topping yang memenuhi kebutuhan konsumen, di mana dapat dibeli, diperoleh melalui satu layanan aplikasi. Jadi kita dari awal memilih
tidak perlu datang ke counter, kita hanya bisa dari aplikasi dan kita langsung membeli itu. Yang technological, adaptasi dengan teknologi baru dan digitalisasi, di mana ini sudah disediakan Bayu, di mana aplikasi ini sudah menjadi base kita semua untuk melakukan transaksi, serta digital lifestyle, dan suka kepraktisan, kebebasan, serta kecepatan. Nah, ini ada research competitor analysis karena Bayu ini adalah peranakan dari perusahaan induknya Telkomsel. Kita menggunakan data dari Telkomsel sebagai perusahaan induk, di mana Telkomsel masih menjadi yang pertama sebagai operator seluler tercepat di Indonesia, mencapai poin 28,333 di kuartal pertama sampai kuartal kedua 2022. Lanjut. Nah, ini ada analisis kompetitor, di mana tadi sudah dijelaskan di tab grafik sebelumnya, ada XL Axiata, ada Indosat, dan ada Smartfren Live On. Yang Live On ini adalah aplikasi provider digital milik jaringan XL Axiata. Live On menjadi kompetitor utama Bayu karena XL tadi menempati peringkat 2 operator tercepat di Indonesia setelah Telkomsel. Live On memiliki keunggulan yang jarang provider lain miliki, data rollover, di mana kuota bulan lalu yang belum habis bisa digunakan di bulan selanjutnya dengan akumulasi mencapai 1000 GB. Keunggulan ini sangat membantu dalam mengatasi permasalahan konsumen. Selain itu, Live On juga berbasis satu kuota untuk semua, artinya 24 jam bisa digunakan di mana saja dan semua jaringan dan semua aplikasi. MTWR atau dibaca Empower ini adalah dari provider digitalnya dari Indosat Ooredoo. Tidak hanya menawarkan produk telekomunikasi, juga memenuhi kebutuhan lifestyle bagi para pelanggan. Ada elektronik, fashion, sport, food, dan sebagainya. Menduduki peringkat ketiga seluler tercepat, Indosat sudah mengoperasikan jaringan 5G sama seperti Telkomsel. Yang terakhir ada Power Up, ini adalah provider digital dari Smartfren. Sama seperti Live On, Power Up juga memiliki fitur data rollover, di mana tadi sisa kuota bulan lalu bisa digunakan untuk bulan selanjutnya dalam bentuk Smart Point. Smartfren juga menduduki peringkat keempat tercepat di Indonesia, tetapi sayangnya Smartfren belum beroperasi di jaringan 5G. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanin. Silakan. Slide selanjutnya tentang target audience. Di sini Bayu menyasar pada target pasar generasi milenial dan generasi Z, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin bebas dan praktis dalam memilih, khususnya dalam hal telekomunikasi seperti kuota. Nah, usia yang disasar ini seperti usia 24-39 tahun dan usia yang Gen Z ini dari tahun 1997 sampai 2012. Nah, produk Bayu sendiri didesain khusus dan disesuaikan dengan karakteristik generasi Gen Z, yang dimana generasi itu terkenal dengan mandiri, kreatif, dan mengutamakan kebebasan. Dan sebagian besar aktivitas mereka ini dilakukan secara online. Selanjutnya, kalau dari geografis, masyarakat seluruh Indonesia yang dapat mengakses internet dan yang telah terinstal di smartphone. Selanjutnya, status sosialnya adalah kalangan ke atas. Selanjutnya, kalau kami membuat persona, dari kami dapatkan ini misalnya di Tabah, dia umur 20 tahun, mahasiswa asal Surabaya. Bagi mahasiswa teknik robotika, Tabah juga mengeksplorasi minatnya di proses kreatif produksi film, yang menurutnya banyaknya rekreasi membuat wawasan semakin luas. Dan di sini dia personanya memiliki interest di produksi film, fotografi, editing, artificial intelligence, dan media consumption yang paling dia banyak adalah Instagram, Twitter, WhatsApp. Selanjutnya, persona yang kedua, di sini ada Yoga, 20 tahun, mahasiswa asal Jakarta, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, dan dia aktif berkarya di bidang industri audio atau musik, dan interestnya dia ke produksi musik, fotografi, editing, games, dan media consumption-nya ada Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, Reddit. Dari dua persona ini bisa kita ambil kesimpulan kalau karakter Gen Z ini dia karakter yang mandiri, kreatif, dan penuh bebas gitu, dan kehidupannya rata-rata menggunakan jaring internet. Selanjutnya, di sini kami juga melakukan research tentang audience media consumption atau habit apa saja sih yang media yang paling banyak diakses oleh warganet. Dan bisa dilihat di sini di sebelah kanan juga ada platform sosmed paling banyak digunakan orang Indonesia, itu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok.
dan lain sebagainya. Dan perbedaan tingkatan ini membuat seperti yang kita jelaskan sebelumnya, produk Bayu ini kita bisa memilih topping tergantung sosial media atau platform apa yang ingin kita pakai dan kita buka. Selanjutnya, ada Research Audience Media Habit. Ini juga menunjukkan situs yang paling banyak dikunjungi. Situsnya berbagai macam ya, yang di Indonesia ini mulai dari Google hingga Twitter, Yahoo, dan platform berita seperti Liputan 6, Suara.com. Terus dengan informasi ini, Bayu itu bisa menentukan situs yang tepat itu apa, yang untuk pasang iklan itu di mana gitu. Selanjutnya, alasan menggunakan internet, di sini kita juga bisa menemukan dari informasi yang kita dapetin ini, Bayu bisa menentukan preferensi, tujuan, dan topik konten yang selanjutnya dibahas untuk digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke objektif. Nah, di sini ada marketing objektif kami, yaitu brand awareness dan brand image. Kami bertujuan meningkatkan kesadaran target audiens pada Bayu dengan fokus pada masyarakat Indonesia, generasi milenial dan Gen Z yang mencari provider digital dan menyukai hal yang berkaitan dengan digital lifestyle serta membangun citra merek yang baik di benak audiens. Karena seperti yang kita ketahui di sebelah kanan itu ada screenshot mengenai tanggapan masyarakat terhadap Bayu, komentar-komentarnya karena jaringannya lemot dan segala macam. Dan ini bisa membuat nama Bayu turun. Maka dari itu kita membuat objektif gimana caranya kita menaikkan engagement dan positif social media terhadap sentimen dan testimonials yang ada di masyarakat. Media selection di sini ada PSO, paid, standard, terus ada shared sama on. Di sini kita menentukan kalau paid-nya ada 25%, sosial media ads-nya kita menggunakan sosial media Instagram ads, Twitter ads, TikTok ads, dan YouTube ads. Dan konten boost-nya menggunakan Instagram Boost Post. Kita juga paid influencer, kita membayar influencer untuk bekerjasama dengan Bayu. Di sini juga event. Kita mengadakan rangkaian event yang dengan komunitas Bayu tentunya, dengan pengguna Bayu. Dan di sini ada earned-nya ada 20%, ini ada media PR, word of mouth, sama event lagi, dan share-nya 15%. Di sini bentuknya seperti review konsumen di Instagram, melalui story, dan wawancara singkat seperti pesan-pesan. Terus yang on itu ada 40%, sosial medianya tentunya di Instagram, Twitter, TikTok. Di sini kita juga tentunya punya website dan aplikasi yang sudah terintegrasi. Dan untuk postingan Instagram, kita merencanakan feeds-nya minimal itu 5 per minggunya, dan reels-nya minimal di atas 1. Kalau story-nya occasional, karena pasti tentunya kalau kita melakukan upload di postingan feeds maupun reels, pasti kita akan mengunggahnya di story. Dan selanjutnya untuk Twitter, kita akan fokus pada media dan PR untuk mengontrol sentimen dan testimonial dari konsumen, serta menaikkan hashtag tertentu. Jadi biar searching nama Bayunya itu bersih dengan testimoni dan sentimen yang positif. Untuk TikTok, kita akan mirror konten di Instagram Reels. Selanjutnya, ini Instagram Bayu yang sudah kita miliki punya average engagement rate-nya 0,12%, dan post frekuensinya terbilang bagus karena hampir setiap hari kita melakukan postingan. Ini per tanggal 28 November ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Olivia. Kemudian selanjutnya ada konten pilar yang akan meng-guide kami untuk merancang konten plan dari konten-konten Bayu di media sosial, yaitu yang pertama konten pilar produk dengan tujuan untuk memperkenalkan dan menjelaskan produk yang dikemas dengan baik dan menarik sehingga memperoleh brand awareness dan impresi yang baik dari audiens. Seperti dengan objektif yang tadi telah disebutkan bahwa objektif kita adalah brand awareness. Untuk memperoleh konten pilar produk ini, konten-kontennya bisa melalui pengenalan produk, promosi produk, detail produk dengan menjelaskan value dan manfaatnya, dan konten informatif yang dibutuhkan oleh konsumen. Komposisi dari konten pilar ini yaitu 33% dari seluruh konten atau 13 konten dalam sebulan. Kemudian ada konten pilar promotion dengan tujuan untuk melakukan promosi melalui konten di akun media sosial dan website Bayu. Kontennya ini dapat berupa konten cashback, promo flash sale 12/12, atau promo payday, dan konten kolaborasi dengan influencer.
Composition-nya itu 28% dari seluruh konten atau 11 konten. Kemudian ada konten pilar community atau event dengan mempererat hubungan brand dengan konsumen secara langsung dengan menyelenggarakan kegiatan komunitas atau pengguna berupa campaign atau event. Contoh kontennya itu seperti Piala Bayu, pertandingan olahraga jenjang SMA dan kuliah karena target pasarnya adalah Gen Z dan milenial. Kemudian ada campaign Bayu dan konten-konten interaktif. Kemudian ada konten pilar tips dan gimmick dengan membuat konten trivia atau menghibur berupa informasi yang mengedukasi dan relevan dengan target pasar yaitu generasi milenial atau Gen Z untuk anak muda, khususnya yang berbau digital karena Bayu sendiri adalah aplikasi berbasis digital. Kontennya ini bisa seperti quiz atau giveaway, tips dan trik yang berguna bagi target pasar, artikel penting nggak penting, atau konten interaktif. Komposisinya sendiri cukup besar, yaitu 26% dari seluruh konten atau 10 konten dalam sebulan. Kemudian selanjutnya adalah konten pilar yang tujuannya ini lebih kayak jenis dari konten itu sendiri tujuannya apa. Kemudian yang pertama itu ada information atau informatif. Ini maksudnya adalah konten-konten yang informatif yang memberikan segala hal yang berkaitan dengan produk Bayu seperti harga, manfaat, value produk yang akan didapatkan oleh pelanggan, hingga promo atau diskon yang sedang berlaku. Nah, konten ini bisa disalurkan melalui Instagram, Twitter, dan TikTok. Kemudian ada interaktif, yaitu konten-konten yang bersifat interaktif kepada audiens, sehingga ada terjadinya interaksi antara Bayu dengan audiens, seperti melalui Q&A, repost Instagram story, dan sebagainya. Nah, konten ini disalurkan melalui Instagram, Twitter, dan TikTok. Kemudian ada konten inspiratif, yaitu konten yang menginspirasi target pasar, yaitu anak muda, serta rekomendasi produk yang sesuai dengan karakteristik target pasar. Konten ini disalurkan melalui media Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Ads. Kemudian selanjutnya ada konten plan yang kami rancang untuk Bayu selama 1 bulan, yaitu bulan Desember 2022, karena konten kami ini memiliki objektif brand awareness yang utama, karena itu kami mengutamakan konten pilar produk untuk memperkenalkan produk-produk Bayu, yaitu sebesar 33% atau 11 konten dalam sebulan. Contoh kontennya itu adalah akhir tahun semakin gaspol dengan jaringan Hyper 5G. Tujuan konten ini adalah untuk memperkenalkan produk-produk Bayu yang menggunakan jaringan 5G. Kemudian ada juga tebak juara Piala Dunia, yang Piala Dunia ini kan ditayangin di aplikasi video, dan Bayu ini menyediakan topping kuota untuk aplikasi video. Nah, melalui konten ini, kami akan memperkenalkan produk topping kuota video kepada audiens. Kemudian, karena objektif kita juga brand awareness, kami juga menguatkan konten pilar promotion, yaitu dengan melakukan promosi melalui konten-konten di media sosial. Contoh kontennya adalah cashback pembelian kuota Bayu yang akan menyelamatkan anak Bayu di akhir bulan. Nah, ini kolaborasi dengan brand OVO dan GoPay. Kemudian ada juga konten flash sale 12/12 atau tanggal kembar dengan diskon 12%. Dengan promosi ini kami mengharapkan audiens akan semakin aware dengan promosi-promosi yang ada di Bayu. Kemudian konten pilar ketiga yang kami kuatkan di sini adalah tips dan gimmick untuk meningkatkan dan mengontrol brand image baik dari Bayu ini sendiri. Tips and gimmick ini kan memiliki tujuan dengan membuat konten trivia berupa informasi yang menghibur, mengedukasi, dan relevan dengan target pasar. Dengan itu, konten-konten yang akan kami sediakan adalah bersifat live talk show, kemudian ada rekomendasi film Natal di Disney Plus Hotstar, atau rekomendasi kegiatan seru untuk merayakan tahun baru di rumah, dan sebagainya. Kemudian ada juga konten pilar yang terakhir dengan komposisi 13% atau 5 konten dalam sebulan, yaitu dengan mempererat hubungan brand dengan konsumen secara langsung. Dengan konten pilar ini diharapkan
sentimen negatif dapat di-counter oleh konten dan brand image Bayu akan dapat dikontrol. Contoh kontennya adalah kegiatan nonton bareng Avatar 2 dan juga nonton bareng Piala Dunia. Berikut timeline dari konten plan kami. Kemudian selanjutnya memasuki budgeting, yaitu untuk mengeksekusi konten-konten kami dan media planning kami menggunakan pertama print ads, yaitu melalui billboard dengan jenis iklan portrait ukuran 4x6 meter yang dengan jangka waktu 1 bulan. Kemudian yang kedua, dari sosial media kami menggunakan Instagram Ads dan Boost Post. Dari Twitter juga kami menggunakan Twitter Ads, TikTok Ads, dan YouTube Skippable Ads atau iklan yang tidak bisa di-skip. Dan waktu yang ditentukan adalah sesuai dengan prime time-nya. Kemudian kami juga menggunakan media influencer, yaitu Iqbal Ramadan dan Jessica Jen dalam kurun waktu 1 minggu. Kemudian dalam website juga kami menggunakan Search Engine Marketing atau SEM dan Display Ads dalam kurun waktu 1 bulan. Dan total budgeting kami adalah sekitar 174 juta rupiah. Kemudian target KPI dan objektif kami adalah yang pertama untuk meningkatkan dan mengimprove brand awareness yang dapat diukur dari berapa banyak consumer dan followers, share dan reshare, site dan social media visits, likes, dan berapa banyak pendaftaran atau sign up. Kemudian kami juga menargetkan kontrol brand image dan sentimen konsumen dengan berapa banyaknya kesan dan pesan dari konsumen, baik itu positif dan negatif, kemudian review testimonials dan ratings. Kemudian kami juga menargetkan meningkatkan engagement, baik di media sosial maupun di website, yaitu dapat diukur dengan likes, comment atau reply, subscribe, follow, reshare, repost, retweet, views, engagement rate, dan reach dan mention. Kemudian berikut adalah target KPI kami dalam sebulan. Dari Instagram sendiri itu kami menginginkan reach followers dan engagement rate kami meningkat. Terus dari Twitter juga followers, engagement, dan impression-nya meningkat sesuai dengan jumlah yang telah tertulis di PowerPoint. Kemudian website, YouTube, TikTok, application, webs, dan sales atau penjualan. Dari data target ini kami melihat berdasarkan data tahun 2020, yaitu pengunduh aplikasi Bayu terdapat 4,6 juta. Sekian penjelasan dan presentasi dari